Halo semuanya, kali ini kita akan belajar terkait desain penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, setiap jenis penelitiannya memiliki tujuan dan analisis yang berbeda. Sementara pada penelitian kualitatif, jenis penelitiannya tidak terlalu beda. Nah, semua jenis penelitian kualitatif umumnya menggunakan metode pengumpulan yang sama persis, misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis datanya pun sama, NCC-nya pun sama. Namun, masing-masing penelitian kualitatif ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, berikut ini disajikan beberapa jenis penelitian kualitatif secara umum. Di sini kita mengambil 5 jenis. Yang pertama naratif atau biografi, kedua studi kasus, ketiga etnografi, keempat fenomenologi, dan kelima adalah grounded theory. Kita bahas yang pertama dulu. Naratif atau biografi. Penelitian kualitatif jenis naratif atau biografi ini bertujuan untuk memahami pengalaman, perjalanan, dan cerita hidup seseorang atau sekelompok orang. Nah, dalam penelitian naratif, peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan orang yang relevan, kemudian observasi partisipatif dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data tentang pengalaman hidup subjek penelitian. Nah, ini bisa diambil dari surat, catatan harian, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Kemudian data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman yang kompleks dan interpretatif terhadap narasi yang diceritakan. Tujuan dari metode naratif atau biografi ini untuk menyajikan cerita hidup seseorang secara mendalam dan bermakna, serta untuk mengeksplorasi makna, konflik, dan transisi yang dialami subjek penelitian. Contohnya di sini adalah Gugum Gumbiro Maestro dari Jaipongan. Lalu kita lanjut ke yang jenis kedua, yaitu studi kasus. Studi kasus ini merupakan metode penelitian yang mendalam tentang suatu kasus tertentu, baik itu individu maupun kelompok atau organisasi ataupun peristiwa. Tujuan dari studi kasus ini untuk memahami secara detail dan mendalam tentang kasus yang diteliti, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kasus tersebut. Dalam studi kasus, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, misalnya kayak wawancara, observasi, dokumentasi, dan arsip. Kemudian data ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan kasus tersebut dengan baik. Nah, di penelitian studi kasus ini, kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Nah, studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik. Nah, kata kuncinya itu unik dan penting dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Contohnya di sini ada judul penelitian berkaitan dengan studi kasus, yaitu pengelolaan lingkungan berbasis pesantren di Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok, NTB. Penelitian ini menyoroti bagaimana sebuah lembaga keagamaan seperti pesantren dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga adalah etnografi. Di etnografi ini merupakan metode penelitian yang mendalam untuk memahami dan mendokumentasikan budaya, norma, nilai, atau pola perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu. Nah, penelitian etnografi ini dilakukan dengan cara mengamati, berinteraksi, dan terlibat langsung dengan subjek penelitian dalam lingkungan alaminya. Nah, kata kunci dari etnografi ini adalah budaya, norma, nilai, dan pola perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya ini ada judul Gaya Berdandan Remaja Surabaya, Studi Etnografi pada Remaja SMA Negeri 2 Surabaya. Jadi di judul ini kita mengamati gaya berdandan remaja Surabaya, yang mana kita mengambil sampel dari remaja SMA Negeri 2 Surabaya. Lalu jenis yang keempat adalah fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, fokus utama adalah pada pengalaman subjek individu terhadap fenomena tertentu.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan signifikansi yang terkandung dalam pengalaman tersebut, serta bagaimana individu meresponnya. Nah, kata kunci dari jenis ini terletak pada pengalaman dari individu tersebut. Misalnya, sikap kepala sekolah dalam menyikapi pembelajaran daring di era COVID-19. Nah, kepala sekolah ini memiliki pengalaman bagaimana menyikapi pembelajaran daring di era COVID-19. Nah, dari judul ini kita bisa menggali makna-makna terkait dengan sikap yang harus dilakukan oleh kepala sekolah di era pembelajaran daring di COVID-19. Kayak gitu. Lalu, jenis yang terakhir adalah grounded theory. Nah, peristiwa, fakta, gejala, atau masalah yang sering terjadi atau dialami itu tidak selalu bisa dijelaskan gamblang dan memuaskan secara ilmiah karena keterbatasan teori yang mendukung pemahaman terhadap gejala atau peristiwa tersebut. Ini dapat dimengerti atau dapat dimaklumi karena teori selalu dirumuskan atau diformulasikan setelah peristiwa, gejala, fakta atau realitas terjadi. Nah, fakta dan realitas terjadi terlebih dahulu baru kemudian dirumuskan secara teoritis. Nah, inilah fungsi dari grounded theory, yaitu salah satu metode untuk mengembangkan atau membuat teori baru. Jadi kita mengambil data di lapangan, terus dianalisis. Kemudian muncul teori baru. Nah, misalnya di sini ada contoh judul preferensi mahasiswa tentang lingkungan kos yang ingin ditinggali. Jadi mungkin saja mahasiswanya itu memang ingin tinggal di suatu kosan tertentu karena jarak dengan rumah makan dekat atau dekat dengan kampus atau yang lainnya seperti itu.